Halo, apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Pada kesempatan ini, sebagai tugas besar pengantar bisnis, saya akan berbagi pengetahuan tentang fungsi pemasaran dan pengembangan produk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Titin Alvira, jurusan manajemen, kelas malam A. Dengan presentasi ini, bahwa saya telah menyelesaikan tugas besar dari Bapak Eksan Eskom selaku dosen pengantar bisnis. Mohon maaf apabila dalam tugas ini masih banyak kekurangan dan tidak sesuai dengan apa yang Bapak kehendaki. Berikut ini saya akan menampilkan sebuah video brand ternama yang sukses dalam fungsi pemasaran dan pengembangan produknya. Jika kamu selalu mengikuti berita perkembangan teknologi, mungkin kamu cukup familiar dengan fenomena antrean panjang di Apple Store setiap kali versi iPhone terbaru dirilis. Ribuan orang di seluruh dunia rela mengantri berhari-hari demi menjadi yang pertama memiliki iPhone tercanggih. Mungkin hal ini membuat kamu bertanya-tanya, mengapa fenomena ini hanya terjadi pada smartphone milik Apple dan tidak pada merek lain? Dan mengapa smartphone milik Samsung, LG, dan yang lainnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama? Padahal smartphone pada umumnya memiliki fungsi yang sama. Teman-teman, sebenarnya pada saat itu kamu sedang menyaksikan bagaimana sebuah brand bekerja. Secara sederhana, brand merupakan wajah perusahaan yang menjadi pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Tetapi dalam prakteknya, brand memiliki peranan yang lebih luas. Mungkin saja konsumen berpikir bahwa kualitas produk merupakan faktor penentu dalam memutuskan membeli sebuah produk. Tetapi secara tidak sadar, keputusan pembelian tersebut sangat dipengaruhi oleh gencarnya pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan demi meningkatkan presensi brand mereka. Sebuah brand juga memberikan kesan eksklusivitas bagi konsumen. Saat seorang konsumen memilih sebuah produk berdasarkan brand, secara tidak langsung ia telah bergabung ke dalam sebuah klub. Seperti halnya klub sepak bola, seorang supporter akan berjuang mati-matian dalam mendukung tim favoritnya. Maka tidak jarang kita melihat gamer PlayStation dan Xbox beradu pendapat tentang platform game mana yang terbaik. Siapa yang diuntungkan dari hal tersebut? Tentu saja perusahaan. Peran lainnya yang tidak kalah penting adalah brand mengasosiasikan sebuah produk dengan karakteristik dan sifat dari brand itu sendiri. Mari kita kembali mengambil Apple sebagai contoh. Sejak awal kemunculannya di tahun 1976 hingga akhir abad ke-20, Apple dikenal sebagai perusahaan komputer. Saat itu, produk-produk Apple diasosiasikan sebagai produk yang keren, eksklusif, dan inovatif. Sifat-sifat ini melekat pada brand Apple serta produk-produk yang dirilis olehnya. Maka ketika Apple meluncurkan pemutar musik iPod, konsumen juga mengasosiasikan iPod sebagai produk yang keren, eksklusif, dan inovatif. Inilah alasan terjadinya antrean panjang iPhone di seluruh dunia. Sifat dan karakteristik dari brand Apple sudah sangat melekat di benak konsumen. Sehingga apapun produk yang dirilis oleh Apple, selama produk tersebut memiliki logo Apple digigit, orang-orang akan melakukan apapun demi mendapatkannya. Kini kamu telah mengetahui pentingnya peranan brand bagi perusahaan. Apa pendapat kalian mengenai fenomena antrian panjang untuk iPhone ini? Apakah kamu salah satu dari mereka yang mempertimbangkan brand saat membeli suatu produk? Karena produk iPhone ini sangat melekat di hati masyarakat, dan survei menjawab 78% masyarakat mempertimbangkan brand saat mereka membeli suatu produk. Sekarang kita membahas bagaimana strategi pemasaran pada perusahaan Apple. Mengapa produk Apple ini melekat di hati para pelanggan? Fungsi pemasaran dalam upaya pengembangan produknya memiliki siklus hidup. Perusahaan Apple pun telah melalui siklus itu. Berikut ini saya akan jelaskan step by step dalam siklus tersebut. Pertama, discovery atau produk diciptakan. Dalam proses pembuatannya, seorang marketing mesti mengetahui bagaimana sebuah produk itu diciptakan dan bagaimana proses dalam pembuatan produk tersebut. Dari sini kita sebagai marketing bisa melihat kelebihan dan kekurangan produk itu. Lalu introduction atau perkenalan. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan produk tersebut dalam proses pembuatan dan awal diciptakannya, langkah selanjutnya marketing mesti memperkenalkan produk itu kepada masyarakat.
Saat produk itu sudah dikenal masyarakat dan ketika mereka membutuhkannya, maka brand produk kita lah yang akan diingat mereka. Setelah discovery, process, and introduction, selanjutnya growth. Berarti ini saatnya produk akan mulai bertumbuh. Dalam pertumbuhan sebuah produk, marketing harus berpikir untuk mendapatkan ide-ide kreatif agar produk bisa dikembangkan dan memberikan informasi pengembangan produk itu kepada bagian teknologi dan kepada tim kreatif. Setelah produk ini dikenal oleh masyarakat, disinilah tim marketing sudah berhasil. Tetapi itu belum tuntas, masih perlu tahap selanjutnya, yaitu dibutuhkan adanya survei untuk membuat produk ini tetap dikenal masyarakat. Selanjutnya, pendewasaan. Pendewasaan sebuah produk di sini, saatnya tim marketing harus bisa mempertahankan dan meningkatkan brand, seperti brand Apple dalam video tersebut. Apple berhasil mempertahankan brand mereka, sehingga sampai saat ini brand ini semakin melekat di hati masyarakat. Lalu kemudian setelah pendewasaan, pasti ada saatnya decline atau penurunan. Biasanya saat produk menurun, otomatis banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menaikkannya kembali. Sebisa mungkin memangkas biaya-biaya yang mesti disiasati dan ciri khasnya harus lebih ditonjolkan kembali. Dalam penurunan produk, fungsi marketing harus membangun jaringan yang lebih kuat serta memanfaatkan teknologi informasi agar lebih up to date. Kemudian memberikan solusi kepada pelanggan setiap kali mereka merasakan kekecewaan dalam menggunakan produk kita. Sebisa mungkin kita harus mempertahankan pelanggan-pelanggan ini. Demikianlah edukasi dalam fungsi pemasaran dan pengembangan produk yang bisa saya berikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selalu jaga kesehatan. Semangat selalu dan semoga sukses.